Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'in ala umuriya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin jamaah musholla Al-Arif aja yang semoga diberikan keberkahan, diberikan umur yang panjang, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan diberikan usia yang panjang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang kami hormati pengurus mushola. Ini mushola masjid Pak Haji? Masjid. Udah naik kelas, alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya. Bukan gara-gara banjir terus Pak Haji. Bukan. Alhamdulillah Masjid Al-Arif ya. Saya hanya kenal nama Pak Haji Atam ini. Ya. Sama Pak Haji gitu ya. Namun walaupun saya nggak kenal, tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada jamaah sekalian, kepada ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di tanggal yang ke-19 ya. 19 atau 18? 18 April ya Bu ya? Iya, 18 April ya. 19 malah ya. 19 ya. Untuk Ramadan alhamdulillah kita masuk ke hari ke-6 insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita mampu melaksanakan 1 bulan penuh melaksanakan siam di bulan Ramadan ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan predikat daripada tujuan inti ya. Tujuan inti daripada siam adalah la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Kayaknya yang lain pura-pura lupa Pak Haji. Yang lain pura-pura lupa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dari tujuan ending akhir daripada kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan siam, menjalankan puasa, yaitu agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa itu takwa? Para ulama menyebutkan at-taqwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Berarti sifatnya umum ya. Terutama perintah-perintah yang sifatnya fardu, yang sifatnya wajib ya. Dan kita menambah dengan amalan-amalan ibadah-ibadah sunnah ya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, sehingga sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan predikat hamba Allah yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan banyak sekali nama ataupun istilahnya ya. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Sahrus Siam, karena jelas di bulan Ramadan ini Allah perintahkan 1 bulan penuh untuk menjalankan puasa ya. Kalau nanti tanggal 29 kelihatan hilal masuk ke bulan Syawal, maka puasanya tanggal 29. Tapi kalau nanti tanggal 29 Ramadan hilalnya, bulannya nggak kelihatan, maka digenapkan menjadi 30 hari. Pengen 29 apa 30 Pak? Biasanya kalau Masjid Al-Arif pengen 35 kalau bisa itu. Biar lebih banyak pahalanya gitu aja. Ya. Antara 29 30. Karena kata Rasulullah,
bulan ataupun hitungan hari setiap bulan di dalam Islam itu kalau enggak 29 30. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nama lain daripada bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Shiyam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ya, jadi itu harus kita garis bawahi, iman. Wahtisaban, apa ihtisab? Para ulama menyebutkan liibtigha'i mardatillah. Jadi puasanya itu yang ia jalankan, ibadahnya itu adalah lillah, karena Allah, lillah wa fillah. Ya. Bukan karena ini gara-gara semua orang puasa ngikut puasa, bukan itu. Ya, tapi ibadah itu karena lillah wa fillah, karena Allah, ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ikhlas karena Allah. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena nanti mungkin kalau nggak puasa dibilang nggak soleh, bukan. Tapi ibadah yang kita kerjakan siang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat ibadah salah satunya adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'atur rasul, mengikuti apa yang dicontohkan, diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka pahalanya, ganjarannya akan Allah ampuni dosanya. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Para ulama menyebutkan adalah min shaghair, dosa-dosa kecil. Ya, mungkin bulan-bulan kemarin kita ada rasa dengki, iri, hasud itu ya. Ataupun apa yang kita tanpa sadar ataupun kita sadar, ya, maka puasa yang kita kerjakan akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar itu, kata para ulama, Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, wajib, ya, yang namanya dosa besar itu wajib taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena yang namanya dosa besar itu kan banyak. Ada asyirku billah, syirik kepada Allah. As-sihru, sihir, buatan sihir itu ya. Kemudian uququl walidain. Apa uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Qatlun nafas, ya, bighairil haq, membunuh seorang muslim tanpa dibenarkan dalam Islam, ya, dan lain sebagainya, ya. Termasuk perbuatan zina, memakan harta riba, itu adalah dosa-dosa besar dan wajib kita untuk taubatan nasuha. Ya. Kemudian bulan Ramadan juga disebutkan oleh para ulama adalah syahrul qiyam. Bulannya qiyam. Apa itu qiyam? Qama yaqumu, berdiri secara bahasa. Maksudnya apa? Qiyam di sini adalah bangun untuk melaksanakan sholat. Ya, sholat tarawih ini nama lain daripada qiyamul lail ataupun nama lain daripada sholat tahajud. Dinamakan tarawih, kenapa? Karena tarawih ini adalah jamak dari tarwiyah. Kenapa dinamakan tarawih? Karena para sahabat, para salaf, orang-orang sholat terdahulu itu biasa dalam 4 rakaat itu mereka istirahat dulu. Tapi istirahatnya bukan sambil makan gitu. Istirahatnya merenggangkan. Karena kalau para salaf itu, Pak, ya, kita mau ngikutin salaf atau ngikutin khalaf, Pak? Kalau salaf itu 1 rakaatnya minimal 1 juz atau 2 juz gitu. Makanya istirahat itu. Ya, makanya para salaf itu bisa menghatamkan, ya, 1 malam. Abu Bakar, Umar, Utsman. Makanya Umar itu disebutkan dalam riwayat sampai pipinya ini ada bekas kayak seperti apa ini? Kalau sini kan kali kan terlalu besar gitu. Kalau kata orang Jerman ada susukan gitu, Pak. Susukan itu air kecil gitu di sawah itu. Jadi ada bekas di pipinya. Kenapa? Karena saking banyaknya menangis di tengah malam. Karena saking banyaknya qiyamul lail. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ibunda Aisyah kakinya sampai bengkak. Kalau kita bengkak kenapa ini, Pak? Semurat. Bengkak. Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang sudah Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Itu Rasulullah. Yang sudah dijamin surganya, tapi ibadahnya sungguh amat luar biasa. Kita nggak tahu nih surga apa ini itu ya. Masya Allah. Ya. Syahrul qiyam. Ya. Dan begitu pula Rasulullah mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan bersama. Ya, ganjarannya, pahalanya akan Allah ampuni dosanya.
Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nama-nama daripada nama bulan Ramadan. Di antaranya yang lain adalah bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Qiraah, Syahrul Quran. Ya. Kenapa dinamakan dengan Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan inilah salah satu kitab yang Allah turunkan ke dunia, di antaranya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Injil diturunkan di bulan Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan. Zabur sama. Begitu pula Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, kemudian diturunkan dari malaikat secara munajaman kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu berapa tahun, Pak? 20? 24 atau 25? 23 ini. 23. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, fasenya ada fase Mekah, ada fase Madinah. Makanya ada surat Maki, ada surat Madani. Ya, karena dua tempat. Ya, Rasulullah ya 13 tahun hidup di Mekah, dan ayat-ayat yang turun pada saat di Mekah itu semuanya ayat-ayat tentang akidah, tentang tauhid, penanaman akidah dan tauhid untuk menguatkan para sahabat. Karena kan sudah ratusan tahun kemusyrikan-kesyirikan di Mekah itu. Makanya Allah menurunkan tentang akidah tauhid. Baru setelah di Madinah menurunkan tentang hukum-hukum itu ya di Madinah itu. Ya. Nah, bulan Ramadan ini dinamakan dengan Syahrul Quran karena di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ya. Tepatnya kapan diturunkannya? Fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Mubarakah. Itu ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Minad dhalalah, dari kesesatan. Makanya dulu banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang berzina, banyak orang yang melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Allah turunkan Al-Quran untuk menghancurkan, menghilangkan semua bentuk-bentuk kemaksiatan tersebut. Ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa al-furqan? Al-farqu bainal haq wal batil. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dan juga Imam Al-Baidawi di dalam tafsirnya. Ya, jadi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Fungsi daripada diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah akan mengangkat derajat suatu kaum, suatu bangsa, negeri, itu ya, desa atau semuanya. Ya, bihadzal kitab. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ada berapa surat, Pak? Nah, kita belajar lagi, mengulang. Maka kesempatan untuk mengulang ilmu itu di bulan Ramadan itu. Ada 114 surat. Ada berapa juz? 30. Saya yakin sudah hafal semua, Pak ya? Belum. Nah, 30 juz, ya. Ada berapa ayat? 6.696. Ya. Hurufnya ada berapa? Nih Pak nih, kalau para Imam Ahmad, Pak, Imam Ahmad rahimahullah taala, ya. Itu beliau itu menyibukkan dirinya, Pak, sampai harokatnya, sampai hurufnya itu dihitung sama beliau, Pak. Masya Allah. Dan manfaatnya tuh kita rasakan. Ya. Kalau kata kita mau nggak ada kerjaan aja loh gitu, Pak. Tapi Masya Allah, para imam itu luar biasa. Sampai huruf demi huruf dihitung. Ada kurang lebih 1.300.000 lebih huruf dalam Al-Quran. Itu ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya. Itu jadi para salaf itu, orang soleh itu, para ulama itu luar biasa. Masya Allah. Ya. 1 juta lebih. Ya. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
orang yang meninggalkan Al-Quran maka akan Allah hinakan, ya, akan Allah rendahkan, ya, tidak akan Allah muliakan. Makanya dalam hadis yang lain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan serta mengamalkan isi Al-Qur'an. Dari sahabat dari Abu Hamid Al-Himani, suatu ketika Imam Al-Thawri, Sofwan bin Al-Thawri ditanya, "Wahai Imam, ma ahabbu ar-rajulu ay yaghzu aw yaqra'u Qur'an?" Wahai Imam, manakah yang lebih utama jika ada orang yang pergi berjihad, berjuang, dan orang yang baca Al-Qur'an? Maka Imam Al-Thawri mengatakan yaqra'ul Qur'an. Yang lebih utama ya adalah membaca Al-Qur'an. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi hadis dari Ibunda Aisyah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Udah berapa juz Pak ini Pak? Saya tadi juz Al-Bukat buka puasa. Haji 6 juz ya. Berarti juz Al-Bukat, juz jeruk gitu. Bu, juz apa tadi buka Bu? Juz melon Bu. Ya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala menghatamkan Al-Qur'an selama bulan Ramadan 6 apa Pak? 60. Kita pilih 6-nya, pilih 0-nya nih. Minimal pilih 6-nya Pak ya. 6 kali. Ya. Tapi memang Masya Allah, luar biasa. Imam Qatadah berapa kali? 15 sampai 20 kali. Kalau kita mungkin standar aja dah, sebulan sekali Pak ya. Sekali itu bisa Pak. Ya Bu ya. Sehabis sholat 2 lembar. 1 hari 1 juz. One day 1 juz. Itu harus dipaksa itu. Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak akan pernah selesai. Ya. Karena sesuatu itu harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa insya Allah. Ya. Kalau kita ngikutin hawa nafsu kita tidak akan pernah. Jadi sehabis sholat itu 2 lembar. Karena 1 juz itu 10 lembar. Jadi kalau kita habis sholat 2 lembar, maka sehari 1 juz. Ya. Saya yakin bisa lah, ya Pak ya. Bahkan bisa 3 juz Pak ya sehari Pak ya. Insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan gitu ya. Ya. Itu Imam Syafi'i menghatamkan membaca Al-Quran sampai 60 kali. Ya. Iri nggak Pak? Iri nggak? Harus iri. Kenapa? Karena dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi isnataini. Ya. Kan hasad itu secara hukum asal nggak boleh Pak ya. Hasad, dengki, iri itu kan nggak boleh kepada orang lain. Betul nggak Pak? Kecuali irinya dalam kebaikan. La hasada illa fi isnataini. Tidak boleh hasad kecuali dua perkara. Yang pertama apa? Rajulun atallaha Qur'ana fayakumu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan kemampuan membaca Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, yakumu bihi. Kemudian ia mendirikan salat ya tiap malam dan tiap siang. Ya, itu yang pertama. Kita boleh iri kepada orang yang dia bacaan Qur'annya lancar, kemudian dia salat malam, ya, siangnya dia menjalankan salat wajib 5 waktu, itu ya. Terus aja dia membaca Al-Qur'an. Yang kedua siapa? Warajulun atallaha mala fayunfiquhu. Kemudian yang kedua seorang laki-laki, bukan hanya laki-laki sebenarnya, perempuan juga. Cuman nama hitobnya katanya menggunakan rajul. Ya, seorang laki-laki yang diberikan harta fayunfiquhu, kemudian menginfakkan, mentasarrufkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Nah, kalau dua perkara ini kita boleh nih iri nih. Kalau kita iri tetangga punya tangga baru, nggak boleh. Tangga itu ya, punya sendal baru gitu ya. Ataupun yang lain gitu ya. Karena istilahnya apa Pak? Rumput tetangga lebih kuning, lebih hijau, lebih hijau. Itu memang manusia. Hawa nafsu itu tidak bisa. Ya, maka kalau kita iri dalam kebaikan, dalam amal soleh, itu diperintahkan. Ya. Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, Pak Haji Atam ini sudah hatam hari ke-6. Dua kali hatam, Masya Allah. Harus iri. Paling itu mah nyontek kali gitu ya.
Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Ya. Bisa hatam Pak. Kita 1 jam bisa hatam, bukan hanya 1 jam. 1 menit kita bisa hatam Al-Quran dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena keutamaan surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Apa itu Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu keutamaan itu. Tapi yang utama tetap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saya bawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah jam 8 ini. Keutamaan karena kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tidak ada amalan yang paling utama selain setelah puasa, yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minuna alladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramim bararah." Ya. Permisalan orang yang membaca Al-Quran dengan cara mahir itu lancar, pinter, nggak ada hambatan. Kalau sekarang mungkin kayak jalan tol ya, jalan tol apa jalan layang gitu ya. Itu lancar, ma'asafrotin kiramim baror, maka dia kelak nanti di akhirat akan bersama orang-orang malaikat yang mulia. Walladzina yaqra'unal Qur'an wa yattata'tu fihi wa huwa syakun lahu ajrani. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran alif lami dalikal, sulit banget itu. Wa huwa syakun lahu ajrani. Ya, dia membacanya terbata-bata, sulit itu ya. Baru belajar gitu ya. Kata orang sekarang kemana aja gitu ya. Baru belajar gitu ya. Makanya kalau kita berikan usia masih muda dan sebagainya, manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Karena kalau lidah itu Pak, mohon maaf ya, kalau sudah usia semakin banyak itu lidah itu akan sulit Pak, dan susah Pak. Maka anak-anak kita ajarkan Al-Quran. Selama lidahnya masih mudah, masih gampang, anak-anak kita ajarkan Al-Quran. Kita talqin. Karena kalau sudah tua, sudah lanjut itu sulit. Mau mengucapkan huruf A aja, A sampai ngonyong juga nggak bisa itu. Ya, mau mengucapkan huruf Gha itu juga sulit. Karena sudah pengaruh dengan usia. Karena tubuh kita ini semakin tua itu bukan semakin kekar, semakin lemah. Itu ya, semakin lemah. Ya. Orang yang baca Al-Quran dengan tertatih-tatih, kesulitan, lahu ajrani. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, kemudian pahala karena kesulitan. Masya Allah. Tapi jangan, saya belum dapat pahalanya 2, saya sulit-sulitin. Itu nggak akan ngakalin. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya, nanti hadirin jamaah sekalian bisa buka dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran, dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di mana beliau mengumpulkan sebuah hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Kalau mau dirujuk nanti dalam kitab Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim adalah kitab yang terbaik setelah Al-Quran, As-Suhul Kutub. Ba'dal Quran adalah kitabnya Imam Al-Bukhari. Karena beliau sangat ketat di dalam memperinci hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk kita semuanya untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hari tanpa Al-Quran, tidak hari tanpa untuk membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dari kami, itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.